Mas Robertus cerah banget nih di tahun yang baru. Semoga tahun ini kita bisa jadi lebih baik dibanding tahun kemarin ya, Mas Robertus ya. Amin, amin. Nah, kan sebenarnya judul segmen kita hari ini tuh libur telah tiba ya, bagaimana saham pariwisata. Tapi karena liburnya udah lewat, jadi kita ganti aja kemarin karena Pak Jokowi habis ngumumin PPKM tuh dihapus. Menurut Mas Robertus deh, buat intermezzo dulu, gimana sih PPKM ini dihapus? Apakah sesuatu yang mengembirakan atau seperti apa? Kalau bagi saya pribadi sih ya menggembirakan ya, karena pembatasan kuota-kuota kalau misalnya kita perjalanan kan biasanya kalau kita naik pesawat atau kereta itu kan dibatasi cuma berapa persen, tiketnya juga jadi sedikit yang dijual. Sekarang dengan PPKM dicabut, artinya kembali ke sebelum COVID, tiketnya dijual 100%, kesempatan buat orang jalan-jalan tuh bisa lebih banyak. Terus mall juga akhirnya mall bisa kapasitasnya 100%, semuanya bisa datang, nggak ada lagi pembatasan-pembatasan. Tapi tetap kalau misalnya kata Pak Jokowi kan tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatannya. Jadi PPKM-nya dicabut nggak benar-benar kita balik lagi kayak sebelum COVID sih, tapi setidaknya mobilitasnya tuh udah terbuka, udah balik lagi 100%. Itu yang buat saya senang juga sih. Mungkin momentumnya ketika tahun baru kemarin ya, jadi berbagai tempat itu rame, Bundaran HI, di Taman Mini atau tempat-tempat lain udah mulai rame, Jogja juga, Tugu juga rame, itu udah dampak PPKM udah dicabut, jadi semuanya udah, saya rasa semua orang Indonesia juga happy sih atas keputusan Pak Jokowi. Iya, apalagi tahun ini kita lebarannya di bulan April ya. Iya. Maju nih, jadi kuartal 2 awal. Jadi wah, bisa-bisa tahun ini ada pent up demand di dalam mudik itu sendiri ya. Iya. Oke, aku mau nanya nih, gimana sih sebenarnya pertumbuhan sektor pariwisata? Walaupun sebenarnya sebelum Pak Jokowi itu menghapuskan PPKM di Indonesia, kita tuh udah ada pent up demand dari sektor pariwisata sendiri, terutama liburan dalam negeri ya, ke domestik. Apalagi kemarin aku sempat lihat postingan nih beberapa teman-temanku yang ada ke Singapura atau juga di Bali, itu isinya orang Indonesia semua. Jadi sebenarnya pertumbuhan sektor pariwisatanya ini seperti apa sih Mas Robertus di tahun ini? Ya, kalau dari dalam negeri sendiri yang pasti sangat meningkat ya, meningkatnya signifikan. Karena kalau misalnya lihat data BPS dari jumlah hunian hotel, kita sudah mulai ke arah rata-rata hunian hotel per bulan itu rata-ratanya udah mulai ke arah di tahun 2018 yang itu 50 sampai 60 juta penghuni di hotel per bulannya di Indonesia. 2022 udah ke arah sana. Kalau misalnya kita lihat 2020 yang cuma 20-an juta atau 15-an juta, ini udah sangat-sangat jauh meningkat di 2022 ini. Kemudian juga dari penerbangan juga sudah meningkat. Kalau sampai data dari BPS itu sampai September, dari travel turis masuk ke Indonesia lewat angkutan udara juga udah meningkat drastis, sudah mendekati ke level tahun 2018, awal-awal 2019 dan awal-awal 2020, di mana COVID belum menyerang Indonesia. Jadi saya rasa ini trennya udah mulai bangkit, sudah mulai pulih. Pak Sandiaga Uno juga kemarin bilang dengan PD bilang bahwa pariwisata sudah pulih 2022 dan akan terus membaik di 2023 dan akan terus bertumbuh di 2023. Artinya saya rasa pariwisata Indonesia sudah kembali mulai normal, sudah bangkit di tahun 2022. Kalau kita lihat data-datanya juga sudah menunjukkan trennya itu naik semua dari tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan yang datang, penggunaan angkutan transportasi publik juga sudah meningkat, baik itu udara, darat maupun laut itu juga meningkat, dan ini sebenarnya sangat positif buat pariwisata Indonesia. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat biasa ya kalau tahun berganti itu suka ada industri yang lesu, tapi ada industri yang growth gitu ya. Mungkin 2020 pariwisata itu lesu, tapi yang growth itu kesehatan. Mungkin di menjelang tahun 2003 ini ketika teknologinya sedang lesu, pariwisatanya sedang bangkit gitu. Sebenarnya kita bisa lihat seberapa besar sih penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata yang sedang growth ini, Mas Robertus? Ya, penyerapan tenaga kerja dari sektor pariwisata 2022 sampai belum dihitung sampai akhir tahun ya, itu meningkat di kisaran 2 juta orang dibanding 2021. Walaupun memang ini masih di bawah mungkin level sebelum COVID. Namun di 2023 Pak Sandiaga Uno
optimis penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak, bisa mungkin bisa mencapai 4 juta katanya, dan ini menjadi salah satu indikasi positif. Kalau misalnya kita lihat wajar kalau misalnya masih 2 juta karena mengelola pariwisata ini kan butuh modal yang banyak ya. Iya. Jadi kayak Kapital intensif mengelola, ya. iya, jadi kalau misalnya langsung semua diserap, saya rasa 2022 masih belum bisa. Setidaknya ada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Di 2023 keadaan mungkin sudah mulai bangkit, PPKM dicabut, mobilitas tinggi, ditambah ada tahun politik, jadi saya rasa konsumsi atau demand-nya akan meningkat. Ini sektor pariwisata, mungkin para pelaku wisata akan pede gitu untuk kemudian merekrut lebih banyak, karena demand juga akan meningkat, mau nggak mau harus SDM-nya juga diperbanyak nih. Makanya mungkin Pak Sandiaga Uno juga optimis penyerapan tenaga kerja 4 juta di tahun 2023. Jadi tahun depan cerita besarnya adalah konsumsi yang meningkat ya, baik dari sektor pariwisata dan juga consumer dikarenakan mungkin pembagian sembako ya di tahun depan. Oke, sebentar. Nah ini mungkin ada pertanyaan nih dari Mas Rifki, Mas Robertus. Kalau misalnya mau dijawab, Kak, izin bertanya, peluang S1 untuk tenaga kerja, apakah ada seleksi sesuai dengan lulusan gelarnya di sektor pariwisata? Jadi mungkin ya, kalau sekarang ada kesempatan untuk masuk ke sektor pariwisata yang mungkin butuh menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, mungkin nggak sih untuk teman-teman, ya siapa tahu ya yang kemarin kena PHK, untuk beralih gitu, karir mereka. Ya, jadi kalau pariwisata itu sebenarnya ada beberapa sektor lagi yang dicakup oleh pariwisata. Pertama akomodasi, hotel, guest house, dan penginapan lainnya. Transportasi juga, kemudian restoran juga termasuk, dan juga kemudian rekreasi. Nah, semuanya ini dengan perkembangan teknologi sekarang itu sangat memungkinkan S1 jurusan manapun untuk ikut andil dalam dunia sektor pariwisata, membuat konten misalnya, baik itu kita bekerja di perusahaan pariwisata atau kita bikin konten sendiri, bikin vlog, YouTube, terus kita review tempat rekreasi, bahkan sekarang review kereta aja ada loh, review naik bis juga ada loh, dan itu viewersnya jutaan loh, ratusan ribu orang. Jadi kan kesempatannya banyak sebenarnya di saat ini, dan kayak sekarang mulai lagi tren jalan-jalan healing terutama, jadi akan banyak sekali kesempatan-kesempatan, mau itu S1, mau itu SMA, asal niat, berani, dan punya skill. Saya rasa mau mengasah skillnya, terutama saya rasa banyak sekali kesempatan mendulang cuan di sektor pariwisata. Oke, jadi tahun depan ini kan sebenarnya banyak sekali pemberitaan tentang ancaman resesi ya, Mas Robertus ya. Walaupun sebenarnya untuk Indonesia sendiri potensi resesinya itu sangat rendah gitu, hanya 3% gitu ya. Potensi resesi ini terjadi sebenarnya lebih kepada negara Eropa dan juga Inggris gitu ya. Tapi walaupun begitu, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap Indonesia, terutama kelas-kelas tertentu nih. Sebenarnya gimana sih tahun 2023 tantangannya dan juga pertumbuhan ekonomi kreatif dikaitkan dengan resesi ini? Ya, saya rasa tantangannya ada, terutama dari harga sembako mungkin yang masih tinggi. Kalau misalnya kita lihat harga telur masih 30 ribuan, cabai masih 100 ribuan, itu bisa menjadi penghambat orang untuk rekreasi. Pariwisata itu kan kebutuhan tersier dari manusia, sedangkan kebutuhan primernya adalah makanan. Jadi kalau misalnya makanannya belum terpenuhi, saya rasa pariwisata ini akan berat. Namun tidak semua kalangan masyarakat, benar nggak semua kalangan masyarakat, kita masih bisa bertumbuh secara umum, secara makro, kita masih bisa bertumbuh ke kalangan masyarakat menengah ke atas yang mungkin daya belinya masih stabil saat ini. Yang ketika kenaikan sembako masih bisa dikompensasi dengan gaji yang masih utuh atau peningkatan karir dan lain-lain. Namun kalangan menengah ke bawah ini yang mungkin perlu diperhatikan juga kalau misalnya ingin meningkatkan daya belinya atau konsumsinya, dan memang pemerintah pun sudah mulai jalan BLT-nya sekarang. Tinggal bagaimana penyalurannya juga akan tepat sasaran dan itu diawasi sehingga BLT itu bisa diserap secara optimal sama masyarakat menengah ke bawah. Toh salah satu sektor pariwisata adalah pusat perbelanjaan seperti mall atau pusat perbelanjaan yang baju, dan kalau sekarang kita lihat kan ada beberapa perusahaan yang dia memang segmennya menengah ke bawah, seperti Ramayana misalnya, itu kan juga harganya masih bisa dijangkau, sehingga itu juga bisa menjadi
salah satu peluang sebenarnya 2023 ketika UMP naik, kemudian ada BLT mungkin, dan Ya. Lebaran bulan April itu mungkin itu bisa Ya. menjadi peluang untuk perusahaan tersebut. Ditambah juga orang-orang yang bekerja di sektor tambang batu bara ya, Iya, terutama mereka masih punya cukup uang, apalagi dengan bonus yang bisa berkali-kali lipat dari gajinya gitu. Jadi memang kelas masyarakat berpendapatan menengah atas itu yang bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kita, trickle down effect gitu ya. Jadi tetap belanja untuk yang menengah atas, tetap spending karena supaya bisa distribusi wealth ke kelas menengah yang bawah. Oke, ini ada pertanyaan dari Happy Wijaya. Emiten saham apa saja yang berdampak positif terhadap peningkatan sektor pariwisata? Terima kasih. ya. Ada beberapa sektor sih yang akan terkena positif, pasti perhotelan, iya, karena dengan kemudian transportasi kapasitasnya menjadi 100%, otomatis yang datang ke tempat wisata dan menginap di hotel juga akan meningkat, artinya pendapatannya juga meningkat. Kemudian sektor transportasi, saya rasa tol juga akan Ya, kena dampak ya, jasa marga, karena tadi ada yang komen tuh, jasa ya, marga katanya. kemudian juga retail seperti MAPI, Ramayana, APPF atau S Hardware juga saya rasa bisa Ya, kena dampak positif dari PPKM yang dicabut, kemudian akan berdampak pada sektor pariwisata juga yang akan ya. berdampak positif.